Dalam geopolitik global, Selat Malaka selalu memainkan peran strategis yang penting. Jalur air yang sempit namun penting ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan dan merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Kini, sebuah proyek strategis baru di Thailand sekali lagi menarik perhatian dunia terutama Amerika Serikat. Pada bulan November tahun ini, Perdana Menteri Thailand mengumumkan rencana yang disebut Jembatan Darat. Proyek ini diperkirakan menelan biaya lebih dari 28 miliar dolar Amerika Serikat. Di masa depan, jalur ini akan menjadi jalur baru menggantikan Selat Malaka dan bahkan mengubah pola perdagangan maritim secara menyeluruh. Dan rencana ini langsung menarik perhatian besar dari pemerintah Tiongkok. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, Tiongkok sedang mencari rute pelayaran baru untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada Selat Malaka. Di masa lalu, Tiongkok mengincar proyek terusan kera di Thailand dalam upaya mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka melalui saluran tersebut. Namun kanal kera telah lama gagal diresmikan, sehingga rencana Tiongkok untuk mencari jalur alternatif berada dalam kesulitan. Namun, sekarang proyek jembatan darat di Thailand telah memberikan harapan baru bagi Tiongkok. Setelah rencana tersebut diterapkan, Tiongkok akan menempati posisi yang lebih menguntungkan dalam landscape geopolitik dan bahkan mungkin sepenuhnya lepas dari blokade Selat Malaka. Dan di episode hari ini, kita akan membahas betapa pentingnya proyek jembatan darat Thailand dan apa dampaknya terhadap kepentingan strategis Tiongkok. Thailand terletak di bagian tengah dan selatan semenanjung Indochina. Letak geografisnya mempunyai arti yang sangat strategis dalam kaitannya dengan pelayaran internasional dan geopolitik. Karena terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta berbatasan dengan Selat Malaka, Thailand telah menjadi pusat utama yang menghubungkan antara Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Pemerintah Thailand memang telah lama berharap untuk membangun kanal melalui Tanah Genting Kera di Thailand Selatan untuk menggantikan Selat Malaka. Terusan ini secara efektif dapat mempersingkat perjalanan dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik dan sangat penting untuk mengurangi tekanan pelayaran di Selat Malaka sekaligus meningkatkan efisiensi pelayaran. Namun, meskipun ide kanal terusan kera telah ada selama lebih dari 400 tahun dan karena berbagai alasan, termasuk biaya ekonomi yang besar, sensitivitas lingkungan dan politik regional, proyek tersebut hingga saat ini belum diluncurkan atau memasuki tahap konstruksi secara resmi. Sejauh ini, meskipun proyek terusan kera masih belum jelas, namun tahun ini pemerintah Thailand mengumumkan proyek strategis baru yang menarik perhatian dunia. Sekitar bulan Oktober tahun ini, forum KTT BRI yang diadakan di Beijing, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengusulkan proyek yang disebut Jembatan Darat, berharap mendapatkan investasi dan partisipasi dari Tiongkok. Dan agar investasi dari proyek ini dapat diperoleh dengan lebih cepat, Perdana Menteri Thailand ini kemudian sekali lagi menyampaikan rencana besar ini kepada para pemimpin dan investor pada pertemuan APEC tahun ini di San Francisco, dengan harapan akan lebih banyak lagi investor yang bergabung dalam proyek jembatan darat. Proyek jembatan darat yang diumumkan oleh pemerintah Thailand pada dasarnya merupakan rencana perbaikan proyek kanal kera. Konsep proyek ini sebenarnya sempat mengemuka beberapa tahun yang lalu. Ide awalnya bukanlah menggunakan pendekatan jembatan darat, namun untuk membangun pelabuhan internasional besar langsung di wilayah Champon dan membangun jalur kereta api khusus ke Thailand Utara. Namun karena Thailand belum memiliki kekuatan untuk membangun pelabuhan pelayaran internasional yang baru, akhirnya sekarang berkembang menjadi proyek jembatan darat. Rencana inti pembangunan proyek jembatan darat adalah membangun pelabuhan laut dalam di Champon dan Ranong di Thailand Selatan. Kemudian membangun jalur kereta api sepanjang sekitar 100 km antara kedua pelabuhan tersebut untuk mewujudkan visi interkoneksi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik melintasi Tanah Genting Kera, menghubungkan Teluk Andaman dan Teluk Thailand. Tetapi sebagai perbandingannya, rute baru ini akan lebih ekonomis, lebih cepat dan lebih aman. Namun tidak mudah untuk menyelesaikan proyek jembatan darat, sebab keseluruhan proyek saat ini diperkirakan menelan biaya sekitar 28 miliar dolar Amerika Serikat. Penawaran global dan konstruksi diperkirakan akan dimulai pada tahun 2025 dan akan secara resmi dioperasikan sekitar bulan Oktober pada tahun 2030. Thailand saat ini sedang mempromosikan undang-undang tentang jembatan darat untuk memfasilitasi implementasi rencana ini di masa depan. Lantas apa manfaatnya bagi Thailand?
jembatan darat di Thailand bukan hanya sekedar proyek infrastruktur sederhana. Bahkan, proyek ini memiliki dampak yang tidak dapat diabaikan terhadap status ekonomi dan geopolitik seluruh Asia dan Thailand. Menurut prediksi lembaga-lembaga di Thailand, setelah proyek jembatan darat mulai digunakan pada tahun 2030, ini akan berkontribusi sebesar 2,8% terhadap pertumbuhan ekonomi Thailand pada tahun pertama. Kemudian tumbuh menjadi 4,4% pada tahun berikutnya, dan pada akhirnya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%. Dan perlu untuk diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% ini setara dengan manfaat ekonomi sebesar 27 miliar dolar Amerika Serikat. Selain kontribusi langsung terhadap PDB Thailand, proyek jembatan darat juga akan menciptakan sekitar 280.000 lapangan tenaga kerja di Thailand yang mencakup berbagai bidang seperti konstruksi, transportasi, logistik, dan industri. Banyaknya lapangan kerja ini akan menarik perhatian investor internasional dan bahkan mungkin akan mengubah Thailand menjadi pusat produksi dan komersial yang makmur. Selain itu, Selat Malaka yang selalu dianggap sebagai jalur perairan penting yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan sekitar 100.000 kapal melewati perairan sibuk ini setiap tahunnya dengan sekitar 40% volume perdagangan dunia. Namun di saluran ini rata-rata mengalami lebih dari 60 kecelakaan setiap tahunnya, dan diperkirakan Selat Malaka akan mencapai kapasitas maksimumnya pada tahun 2030. Dan jika terjadi kemacetan, hal ini akan berdampak serius pada perekonomian global. Maka dengan latar belakang ini, proyek jembatan darat Thailand telah menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini tidak hanya menyediakan jalur baru timur barat untuk perdagangan global yang bernilai lebih dari 38 triliun dolar Amerika Serikat per tahun, namun juga membawa lebih banyak peluang pembangunan ke Thailand. Dan yang lebih penting lagi, melalui jalur perdagangan dan transportasi baru ini, Thailand juga akan mampu memposisikan dirinya sebagai pusat perdagangan internasional yang penting, sehingga meningkatkan posisi strategisnya di kancah internasional. Tetapi yang membingungkan di sini adalah sejak proyek jembatan darat diusulkan, media barat telah melaporkan bahwa selain Thailand, Tiongkok juga menjadi penerima manfaat utama dari rencana tersebut. Lantas, mengapa mereka mengatakan demikian? Sebagai negara dagang terbesar di dunia, Tiongkok memiliki hampir 40.000 kapal kargo yang melewati Selat Malaka setiap tahunnya. Dalam hal energi, sekitar 67% impor minyak Tiongkok bergantung pada transportasi laut, di mana 80% minyak harus melewati Selat Malaka. Namun sejak awal, Malaysia telah menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat, dan India telah mengerahkan pasukan militer penting di wilayah Selat Malaka. Dan sejak Singapura berpisah dari Malaysia pada tahun 1960-an, demi keamanan dalam negerinya, Singapura juga aktif mengundang militer Amerika Serikat untuk ditempatkan, dan secara resmi membuka pangkalan Angkatan Laut pada Mei tahun 2024. Dan ini tentu saja telah memberikan ruang kekuatan bagi Amerika Serikat di Selat Malaka. Hal ini juga berarti bahwa keamanan transportasi energi maritim Tiongkok masih sangat terancam oleh Amerika Serikat. Sehingga untuk mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka, Tiongkok sebelumnya bekerjasama dengan Pakistan untuk membangun pelabuhan Gwadar. Di masa depan, jika pelabuhan Pakistan dapat terhubung dengan jembatan darat di Thailand, Tiongkok akan dapat sepenuhnya mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka dan meningkatkan keamanan energinya. Dan yang lebih penting lagi, proyek jembatan darat di Thailand tidak hanya membantu meningkatkan keselamatan transportasi, namun juga menghemat waktu dan biaya bagi Tiongkok. Dulu, kapal kargo dari berbagai negara di Asia biasanya harus melintasi Selat Malaka untuk berdagang. Namun proses ini seringkali disertai dengan biaya yang lebih tinggi. Dan pada saat yang sama, terdapat ketidakpastian yang besar mengenai kapan kapal kargo akan berlayar di laut. Belum lagi cuaca buruk yang dapat mempengaruhi keselamatan pengangkutan kapal. Namun di masa depan, setelah kapal Tiongkok dapat menggunakan jembatan darat Thailand, mereka tidak hanya akan menghemat biaya yang besar, namun juga mempersingkat waktu pelayaran laut. Namun yang perlu dicatat juga bahwa meskipun jembatan darat di Thailand dapat menggantikan kanal kera dan relatif lebih mudah dibangun, pelaksanaan proyek ini masih menghadapi banyak kesulitan. Saat ini, perusahaan logistik di Thailand hanya memiliki tim manajemen rantai pasokan profesional kurang dari 30%. Ini berarti bahwa Thailand perlu meningkatkan upayanya untuk memenuhi kebutuhan proyek tersebut. Selain itu, jalan dan jembatan di Thailand tidak mampu menahan lalu lintas barang-barang berat, dan banyak fasilitas transportasi tua yang perlu diperbaiki, yang juga membawa ketidaknyamanan besar pada logistik dan transportasi. Dan yang lebih utama, anggaran pemerintah Thailand untuk infrastruktur jauh dari cukup. Ambil contoh pada tahun 2022, investasi infrastruktur Thailand hanya menyumbang 3% dari PDB, atau sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Ini jauh dari cukup untuk memenuhi total kebutuhan proyek.
Namun untungnya, sejak Perdana Menteri Thailand mengusulkan rencana tersebut, Tiongkok telah menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut, sehingga membuat implementasi proyek tersebut menjadi lebih mudah. Jadi jika Thailand memilih untuk bekerjasama dengan Tiongkok, kami pikir ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Sebagai negara dengan infrastruktur terbesar di dunia, Tiongkok termasuk yang terbaik dalam hal kuantitas dan kualitas konstruksi di berbagai bidang. Dan dengan bekerjasama dengan Tiongkok, Thailand dapat memperoleh kemampuan infrastruktur kelas dunia dan jaminan kualitas konstruksi proyek. Jadi bagaimana menurut Anda tentang proyek jembatan darat Thailand? Dan bagaimana dengan masa depan Selat Malaka? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.